Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV LED 32 in. Oke, kita coba hidupkan dulu unit TV-nya. Kita tunggu dulu. Dan kita lihat tampilan logo Toshiba tampil ya. Kemudian pada bagian layarnya ini, di bagian atasnya normal, namun di bagian bawah ini stop. Nah, kita perhatikan ya, jadi di bagian atasnya ini kondisinya normal, namun di bagian bawahnya stop ya, dan nampak ada garis ya seperti cacat gambar. Oke, langsung saja kita akan coba lakukan perbaikan. Saya matikan dulu unit TV-nya. Nah, ini TV-nya sudah saya baringkan dan kondisinya TV-nya masih utuh, bersegel, ini belum pernah diperbaiki. Dan kali ini kita lihat modelnya adalah 32L1600VG ya. Oke, dan di sini aksesoris serta kelengkapan dari TV ini ya, ada HDMI dan di sini ada input PC ya. Oke, kita coba langsung saja lakukan pembongkaran pada unit TV ini, dan apakah TV ini bisa kembali kita nikmati. Moga-moga berhasil. Di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas untuk membuka kap di bagian belakangnya ini. Oke, setelah semua skrup terlepas ya di bagian kapnya ini, tinggal kita coba angkat perlahan-lahan. Nah, ini kita coba angkat perlahan-lahan, karena di sini tinggal kita angkat saja, namun biasanya ada soket yang mengganjal, jadi perlahan-lahan ya. Di sini ada soket loudspeaker yang menahan, jadi kita lepas dulu soketnya. Nah, ini ya soketnya. Oke, sekarang sudah nampak ya isi dalamnya, dan banyak sekali nih debu-debu. Mungkin coba kita bersihkan sedikit. Nah, seperti ini. Jadi untuk TV ini bentuk mainboardnya begini. Nah, bisa kita lihat ya, ini adalah bentuk mainboardnya untuk TV 32 in Toshiba. Kemudian di bagian sini ini adalah botikonnya, masih tertutup ya. Oke, kita akan coba langsung lakukan eksekusi, yang mana kerusakan seperti ini kita mengarah di blok T-Con ataupun panel LED-nya. Ini kita coba lepas dulu pelindung pada botikonnya ini. Oke, kita coba lepas ya. Dan yang mana nanti kita akan coba lakukan pengecekan tegangan-tegangan pada bagian blok T-Con-nya ini, apakah normal atau tidak ya. Oke, saya coba singkirkan dulu pelindungnya ini. Baik, setelah pelindungnya sudah tersingkir, dan saatnya kita coba amati di bagian blok T-Con-nya ini. Nah, di bagian T-Con sini ini ada tes poin yang harus kita amati, yang mana untuk jenis TV ini ternyata T-Con-nya terletak di bagian mainboard ya. Di mainboardnya ini sudah menyatu T-Con-nya. Jadi untuk panelnya ini, di sini ada board panel, hanya ada titik poinnya saja. Nah, di sini titik poinnya sudah jelas, ada titik-titik yang harus kita cek nanti. Untuk tegangan-tegangan wajibnya ini harus kita ukur
Dan di sini yang pertama, pastikan untuk tegangan 12 volt pada titik poin sini ini harus hadir ya. Kemudian di sini ini ada titik poin di bagian sini. Untuk pin kita lihat pin nomor 6 ya. Nomor 6 dan 7 ini adalah tegangan ODD dan even ya. Titik poinnya itu 6 dan 7. Kemudian 8 dan 9 ini untuk 8 adalah VGL dan 9 adalah VGH. Oke, jadi titik poinnya itu adalah 12 volt ODD, even, VGL dan VGH ya. Jadi kita harus tahu titik poinnya. Kemudian di bagian sebelah kiri ini poinnya mengarah ke jalur sini, yang mana di sini ada VGHR, VGHF, ODD dan even ya. Dan yang lainnya berupa sinyal data. Dan untuk titik poinnya terletak di bagian blok sini. Nah, di bagian blok sini sudah ada kejelasan ya poin-poinnya. Oke, selanjutnya mungkin kita harus ukur dulu titik poin di bagian sini. Caranya kita harus klik dulu ya, klik dulu supaya nanti kita apabila dalam melakukan pengukuran terasa lebih mudah, karena ini di sini masih dilapisi cat ya yang harus kita klik. Oke, saya klik dulu ya biar enak nanti dalam hal pengukuran. Nah, seperti ini. Jadi kita harus lakukan pengerikan terlebih dahulu dan pengukuran pada bagian titik poinnya ini. Oke, selanjutnya mari kita coba tes dulu unit TV-nya ini. Saya coba berikan sumber. Dan yang pertama kita harus ukur dulu tegangan ODD dan even. Biasa itu tegangannya berupa VGH dan VGL yang selalu bergantian. Dan yang pasti untuk tegangan 12 volt wajib ya menuju ke panelnya ini. Oke, setelah kita siapkan multitester ke skala volt DC, yang mana di sini kita akan coba lakukan pengukuran pada titik poin terpenting. Oke, di sini ya kita coba ukur. Kita mulai dari FCC inputnya, yang mana harus hadir 12 volt. Oke, di sini letaknya. Ya, untuk FCC inputnya 12 volt hadir. Kemudian kita langsung saja ukur tegangan ODD. ODD di mana ya? ODD di sini kita coba ukur. Tegangannya ini periodik ya. VGH, VGL. Nah, seperti ini ya. Nih 26. Kemudian 5 volt ya, minus 5 volt, 26 selalu bergantian. Kemudian kita ukur tegangan even. Even ini juga periodik ya, 26 volt minus 5 volt. 26 volt minus 5 volt. Oke. Kemudian selanjutnya kita coba ukur tegangan VGL. VGL tegangannya minus 5 volt. Oke, normal juga ya. Kemudian kita ukur tegangan VGH. VGH kita coba ukur apakah hadir. Ya, tegangan VGH hadir 26 volt. Artinya untuk kinerja T-con ya, kinerja T-connya ini sudah normal.
Namun masalahnya ini ternyata ada masalah di bagian panelnya. Nah, di sini kita akan coba lakukan perbaikan. Bagaimana cara memperbaiki panel yang mengalami kerusakan seperti itu. Di sini ada jalur ODD dan event. Ini kita akan lakukan pemotongan ya. Kita potong jalurnya yang menuju ke mainboard antara pin ODD dan pin event. Yang mana tadi sudah kita ukur untuk pin ODD dan event yaitu 6 dan 7. Kemudian di bagian kiri sini, di sini sudah nampak ya, jelas ada keterangannya untuk pinnya sudah saya bersihkan. Yang mana VGHR, VGA, VGHF, ODD dan event ya. Dari kiri kita bisa lihat. Nanti kita akan lakukan penjamperan di bagian sini. Caranya seperti itu. Oke, ya. Di sini sudah kita ketahui titik-titik poinnya. Dan selanjutnya kita akan coba lakukan pemotongan jalur. Karena untuk kerusakan TV seperti ini adalah kerusakan di bagian panelnya. Untuk blok Ticon tidak ada masalah ya, karena tegangan VGH VGL-nya normal. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita potong jalur ODD dan event. Oke. Dan di sini saya coba persiapkan dulu untuk proses pemotongan jalur. Oke, kita matikan dulu ya unit TV-nya. Jadi ini sudah tidak ada lagi tegangan. Nah, dalam hal pemotongan jalur kita bisa menggunakan mikroskop atau kaca pembesar. Di sini kita bisa lihat dengan jelas jalurnya. Nah, yang mana tadi untuk pin 6 dan 7 adalah jalur ODD dan event. Nah, ini saya gunakan mata cutter ya. Ini harus benar-benar tajam, teman-teman. Sekali kita gores itu harus terpotong. Ini saya coba gores perlahan, tapi pasti ya untuk jalur ODD dan event. Jadi jalurnya ini sudah tidak lagi terhubung ke blok Ticon ya. Dan tidak sampai di situ, kita harus yakinkan kembali apakah benar memang jalur ini sudah terpotong ya. Dengan cara kita lakukan pengukuran kembali. Yang mana nanti untuk jalurnya ini harus benar-benar sudah terpotong. Jadi kita bisa lakukan penjamperan pada bagian kiri ya. Oke, sudah saya lakukan pemotongan dan selanjutnya kita coba ukur kembali apakah pada titik poinnya itu sudah tidak periodik lagi untuk tegangan ODD dan eventnya. Jadi harus benar-benar dipastikan ya teman-teman. Jangan sampai kita kecolongan. Apabila salah sedikit dalam hal proses pengerjaan ini, maka bisa berbahaya. Oke, saya coba hidupkan dulu unit TV-nya. Nah, di sini kita coba arahkan ke skala volt DC. Kita coba ukur tegangan pin 12 voltnya dulu ya. Oke, ini 12 voltnya dulu, coba kita ukur ya. 12 volt sudah hadir ya yang menuju ke panelnya ini. Kemudian coba kita ukur tegangan ODD. Oke, ODD nya sudah -7, sudah tidak periodik lagi ya. Kemudian untuk tegangan eventnya kita coba ukur. Oke, -6 ya.
minus 6 sudah tidak periodik lagi, berarti ini sudah putus ya jalurnya. Untuk VGL kita coba ukur tegangan VGL ya, minus 5,8 ya, normal. Untuk tegangan VGH ya di sini ya 22 volt, normal. Artinya di sini untuk pemotongan jalur ODD dan event sudah benar ya, sudah tidak ada masalah. Dan selanjutnya kita menuju ke step kedua. Oke, kita matikan dulu ya unit TV-nya. Nah, jadi untuk jalur ODD dan event yang menuju ke blok T-count sudah kita potong. Kemudian di sini kita langsung menuju ke sebelah kiri. Untuk titik poinnya ini, di sini kita harus lakukan penjamperan. Yang mana pada penjamperan ini di sini kita lihat di sini ada VGHR. Ini kita jumper dengan ODD. Sedangkan VGHF ini kita jumper dengan event. Oke. Dan di sini kita perjelas ya, untuk titik poinnya di sini sudah jelas. Kalau dari sebelah kiri ini adalah VGHR, ini adalah VGAF, ODD dan event ya. Selanjutnya kita coba solder dulu di bagian boardnya ini. Kita berikan timah supaya nanti pada saat proses penjamperan ini sangat membantu nanti ya, biar kita tidak kesulitan. Oke, kita coba berikan timah dulu pada titik-titik poin yang mau kita jumper saja ya. Jadi di sini ada titik poinnya VGHR, VGHF, ODD dan event. Oke, di sini kita gunakan kawat jumper kecil ya, kawat serabut ya boleh, yang penting bisa kita solder. Dan proses penyolderannya ini harus hati-hati, jangan sampai konslet ya. Oke, yang pertama kita coba solder dulu untuk pin ODD. Oke, ini ya, ini ODD nih. Ini titik poin ODD-nya kita solder dulu. Ya, ini sangat kecil memang ya. Jadi memang agak sulit, tapi enggak apa-apa, pelan-pelan. Dan ini proses penjamperannya boleh miring, boleh berdiri. Namun karena terlalu kecil ya agak sulit ya teman-teman. Kita ambil yang mudahnya saja, yang penting terjumper ini. Kita ambil posisinya agak panjang saja kabelnya. Oke, di sini sudah terhubung yaitu jalur VGHR dengan ODD. VGHR dengan ODD. Kemudian di sini yaitu VGHF. Nah, ini kita coba sambungkan dulu VGHF. Nah, ini agak sulit memang. Ternyata tekniknya harus satu-satu ya dari sebelah kiri ya, supaya solderan yang di sebelah kanan tidak terlepas ya. Nah, jadi harusnya seperti ini tadi. Dari kiri, yang kanan nanti dulu. Oke, kita kembalikan untuk VGHR dengan ODD sudah terhubung. Kemudian VGHF dengan event kita coba jumper. Nah, ini untuk VGHF dengan
event, kita jumper. Oke ya, pastikan tidak terhubung ya pinnya dengan yang lain, tidak konslet. Jadi yang kita jumper hanya VGHR dengan ODD, VGHF dengan event. Kemudian bisa kita amankan dengan isolasi sedikit supaya tidak terhubung singkat nantinya secara tidak sengaja. Oke, di sini saya coba berikan pelindung ya, isolasi sedikit, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah seperti ini ya, tidak masalah, yang penting intinya tidak ada hubungan singkat ya. Untuk proses penjamperan bebas, yang penting tidak ada hubungan singkat. Oke, seperti ini saja, dan bisa kita rapikan ya, dan soket-soket semua kalau bisa terpasang, dan selanjutnya bisa kita lakukan pengetesan ya. Moga-moga TV ini kembali bisa kita nikmati, tidak stop-stop seperti tadi. Paling tidak bisa lumayan lah ya. Namun untuk garis tadi sepertinya sulit itu untuk menghilangkan garis karena sudah terlambat proses penanganannya. Oke, kita coba ya, lihat apakah sudah normal TV ini. Bisa kita lihat ya. Di sini untuk garisnya masih ya, memang itu tidak bisa kita hilangkan. Sulit itu. Kemudian di sini nampak untuk no sinyalnya ini bergerak, tidak putus-putus ya. Sepertinya mantap ini, tanda-tanda keberhasilan teman-teman ya. Jadi kita harus coba berikan sinyal gambar terlebih dahulu supaya lebih jelas hasilnya. Oke, saya coba berikan sinyal gambar dan coba kita lihat lagi bagaimana hasilnya. Apakah masih stop-stop? Oke, sepertinya tidak ya teman-teman. Di sini sudah tidak ada lagi stop-stop ya. Mantap ini. Dan selanjutnya di sini saya coba rakit kembali ke posisi awal dan kita coba tes finalnya ini. Untuk kerusakan TV yang awalnya tadi sebagian gambar stop ya. Oke, logo Toshiba sudah hadir dan lihat gambarnya sangat mantap ya, tidak ada lagi stop. Dan untuk cacat gambar garis itu tidak masalah ya. Yang penting sekarang TV-nya sudah bisa kita nikmati dengan nyaman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.